Halo semua, di video ini kita akan belajar membuat variabel ya. Jadi variabel adalah wadah atau tempat untuk menyimpan data ya. Ada 3 jenis variabel dalam JavaScript, yaitu ada var, let, dan cons. Var dan let ini digunakan untuk menyimpan data yang bisa diubah. Sedangkan cons itu digunakan untuk menyimpan data yang tidak bisa diubah. Jadi sekali didefinisikan, pertama kali cons ini nggak bisa diubah-ubah lagi, seperti itu. Nah, untuk LED dan cons ini baru ditambahkan di ES 2015 atau ES6 ya. Jadi sejak 2015 baru bisa menggunakan LED dan cons. Jadi untuk browser-browser sebelum 2015 itu hanya bisa menggunakan var aja gitu. Jadi untuk ES 2015 ke bawah atau ES5 ke bawah itu cuma bisa menggunakan var. Jadi let dan cons-nya belum bisa seperti itu. Nah, untuk aturan pembuatan nama variabel di JavaScript ada aturannya seperti ini ya. Yang pertama itu nama variabel dapat berisi huruf, angka, garis bawah, dan tanda dolar. Yang kedua harus diawali dengan huruf atau bisa juga diawali dengan tanda dolar dan underscore ya, atau garis bawah seperti ini. Cuman disarankan tetap diawali dengan huruf aja. Kemudian yang ketiga, nama variabel di JavaScript itu case sensitive. Jadi huruf kecil dan huruf besar itu bisa dianggap sebagai variabel yang berbeda. Misalkan X kecil dan X besar ini dianggap variabel yang berbeda, seperti itu. Kemudian yang keempat, kata-kata khusus, misalnya seperti keyword di JavaScript, tidak dapat digunakan sebagai nama variabel. Misalnya, ya contohnya var, let, dan cons ini nggak bisa dijadikan sebagai nama variabel. Atau mungkin tanda strip misalkan, kemudian tanda plus, itu nggak bisa dijadikan sebagai nama variabel, karena itu sebuah operator di JavaScript gitu. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai nama variabel. Oke, kita coba ya cara mendeklarasikan variabel. Ada beberapa cara ya. Bisa seperti ini, let nama variabelnya, misalkan nama depan, nama depannya John misalkan. Terus bisa langsung tanpa let dulu, nama belakang misalkan John Do, nama belakangnya Do. Kemudian bisa juga eh, seperti ini. Jadi let umur misalkan, hobi, alamat, seperti ini. Jadi tanpa kita isi value-nya dulu. Jadi pendeklarasiannya seperti ini ya. Jadi ada keyword let, ini namanya keyword let atau var gitu atau cons. Kemudian nama variabelnya. Kemudian ini sama dengan ini value-nya ya. Jadi let nama variabelnya sama dengan value-nya. Atau bisa juga tanpa keyword seperti di atas nomor 1 ini ya. Jadi langsung nama belakang sama dengan value-nya apa gitu. Nah, kalau seperti ini akan otomatis ke define sebagai var gitu. Jadi kalau var ini tanpa var di depannya ini bisa gitu. Jadi langsung seperti ini bisa. Dia akan otomatis menjadi var. Nah, kemudian untuk seperti ini juga sama ya. Ini bisa var, bisa let juga gitu. Jadi ini value-nya kosongan. Jadi langsung umur, hobi, alamat. Nah, kita bisa isi di bawah gitu. Umur 20 misalkan. Hobinya gaming, alamatnya Jalan Anggrek nomor 100 seperti ini. Ya. Kalau di konsol seperti ini. Seperti ini ya. Jadi nama depan, nama belakang, umur, hobi, alamat seperti ini. Ini cara mendeklarasikan variabel. Untuk cons sama aja ya. Cons juga cons tahun lahir misalkan tahun 2000 seperti itu.
Nah, karena cons ini value-nya nggak bisa diubah ya. Jadi kalau misalkan kita ganti jadi tahun lahirnya menjadi 2001, ini akan error. Tuh, akan error ya. Jadi cons ini memang variabel yang value-nya tidak bisa diganti. Berbeda dengan let dan var ya. Kalau var misalkan ini nama belakang do. Kita ganti nama belakangnya menjadi Smith gitu. Akhirnya ganti nih John Smith ya. Jadi variabel yang di atas ini akan keganti dengan yang di bawah. Begitu juga let ya. Let juga akan keganti. Misalkan kita ganti nama depannya jadi Jane. Jadinya Jane Smith seperti itu. Begitu juga dengan yang deklarasinya seperti ini, sama aja ya. Jadi bisa diganti. Nah, untuk perbedaan antara let dan var, cons ini kan beda ya antara cons, let, dan var ya. Kalau cons ini nggak bisa diganti value-nya, sedangkan let dan var ini sama-sama bisa diganti value-nya. Tapi ada satu perbedaan mendasar ya antara let dan var. Kita lihat ada namanya blok atau scope ya. Jadi ketika ada blok tanda kurung kurawal seperti ini, baik itu if, for, atau function gitu, atau for is atau apalah gitu. Ada tanda kurung kurawal tutup dan buka seperti ini ya. Ini akan ada perbedaan antara let dan var-nya. Nah, seperti kita buat di atas, ada let nama depan, sedangkan nama belakangnya itu var ya. Nah, kalau let, kita akan deklarasi lagi, coba ya. Let, nama depan, Stanley misalkan. Kemudian kita nama belakang lagi nih, Adam. Nah, kalau kita konsol log di sini, nama depan, nama belakang. Nah, Stanley Adam. Nah, nama belakangnya ngambil ke sini, nama depan ke sini ya. Nah, bisa dilihat ya. Stanley Adam. Nah, kalau kita ambilnya di bawah, di sini, kita lihat masuknya Jane Adam. Jadi nama belakangnya ngambil yang ada di dalam sini, sedangkan nama depannya ngambil dari yang atas sini, dari Jane. Seperti ini. Nah, di sini perbedaannya. Jadi, LED itu penggunaannya untuk lokal. Jadi ketika ada di dalam blok seperti ini, dia hanya bisa digunakan di dalam blok sini aja. Sedangkan var itu variabel global. Jadi bisa digunakan baik di luar maupun di dalam. Jadi variabel di luar ini akan keganti oleh variabel yang di dalam sini. Jadi ketika di luar lagi kita konsol log lagi, itu akan keganti. Sedangkan yang nama depan ini karena pakai LED, walaupun di dalam sini diganti menjadi Stanley, nama depan di sini tetap ngambil dari yang atas karena di luar skopnya dia gitu. Seperti itu contoh perbedaannya ya antara var dan LED. Nah, ini kita ke depannya akan sering menggunakan LED ya karena memang penggunaannya jauh lebih efisien. Nanti akan kerasa ketika kita menggunakan if atau menggunakan ulangan kayak for atau dan lain-lain ya. Jadi penggunaan LED ini akan jauh lebih sering dibandingkan var. Kalau var biasanya digunakan untuk global variable yang biasanya beda-beda file gitu. Hanya deklarasi satu satu kali aja di depan misalkan atau untuk variabel konfigurasi misalkan itu bisa menggunakan var. Kalau untuk LED itu penggunaannya akan jauh lebih efisien. Oke, paling itu aja sih untuk variabel ya.
Jadi untuk deklarasinya bisa seperti ini, let nama depan, terus nama belakang ini untuk var tanpa tanpa var di depannya, gitu kan. Tanpa keyword di depannya, seperti ini, atau seperti ini juga bisa, gitu. Terus perbedaan antara let dan var, itu terletak ada di dalam blok atau bukan, seperti itu. Kemudian untuk cons ini untuk static value gitu, untuk value yang nggak bisa diganti-ganti. Seperti itu. Oke, paling nanti kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang belajar tipe data di JavaScript ya.